Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Zuhra dengan NIM 2022-28012, jurusan Tadris Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Teks Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Lina Sundana MPD. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis dengan lengkap dan disusun secara sempurna. Yang kedua, bersifat universal, global, dan objektif. Yang ketiga, objek tunggal merupakan objek yang diteliti dan diamati. Yang keempat, menyajikan fakta sesuai laporan hasil pengamatan. Yang kelima, tidak mengandung opini pribadi penulis. Yang keenam, informasi berhubungan dengan antar kelas dan subkelas atau berkesinambungan. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, judul. Dalam menulis teks laporan hasil observasi, penulisan judul disarankan berisi tentang informasi dan hasil observasi. Yang kedua, pernyataan umum. Bagian ini terletak pada paragraf pertama teks laporan hasil observasi dan menjadi pembuka dari teks. Dalam pernyataan umum, pengamat menulis latar belakang atau asal-usul dan penjelasan secara umum mengenai objek yang akan diobservasi. Yang ketiga, deskripsi bagian dan manfaat. Deskripsi bagian dan manfaat menunjukkan detail atau perincian dari objek yang diamati. Tujuan penulisan deskripsi bagian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap para pembaca. Yang keempat, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari teks laporan hasil observasi, berisikan garis besar atau inti dari hasil observasi. Di bagian selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata frasa nomina. Teks laporan hasil observasi umumnya menggunakan frasa nomina atau kelompok kata benda. Kemudian, frasa tersebut diikuti teks deskripsi. Yang kedua, verba relasional. Verba rasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Biasanya digunakan pada istilah tertentu dan di bidang tertentu. Yang ketiga, memakai kata penghubung. Kata penghubung banyak dijumpai pada teks laporan hasil observasi, seperti kata hubung penambahan dan serta, kata penghubung pilihan atau, dan kata hubung persamaan, yaitu sedangkan, melainkan, tetapi, namun, dan persamaan. Yang keempat, menggunakan istilah keilmuan. Beberapa contoh kalimat keilmuan yang digunakan seperti simbiosis, herbivora, dan mutualisme. Yang kelima, kalimat utama. Kalimat utama digunakan sebagai penyusun dan informasi. Setelah itu baru diikuti dengan kalimat penjelas berupa perincian informasi yang dilaporkan dalam beberapa paragraf. Yaitu langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu menentukan topik observasi. Yang kedua, menentukan tujuan dan judul observasi. Yang ketiga, menyusun dan melakukan observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan. Yang keempat, menyusun kriteria aspek. Yang kelima, membuat batasan aspek. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur. Yang ketujuh, lengkapi dengan data dan gambar. Yang kedelapan, membuat kesimpulan. Selanjutnya, latihan soal. Yang pertama, di bawah ini yang merupakan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, kecuali A. Menggunakan kata frasa nominal, B. Memakai kata penghubung, C. Pernyataan umum, D. Verba relasional. Jawabannya adalah C. Pernyataan umum. Soal yang kedua,
Ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah A. Mulai mendeskripsikan unsur, B. Bersifat universal, global, dan objektif, C. Menyusun dan melakukan observasi, D. Menentukan topik observasi. Jawabannya adalah B. Bersifat universal, global, dan objektif. Soal yang terakhir, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi adalah A. Judul, B. Deskripsi bagian dan manfaat, C. Kesimpulan, D. Membuat batasan aspek. Jawabannya adalah D. Membuat batasan aspek.